hidup yang ideal adalah hidup yang mampu menjaga keseimbangan. Sekali lagi saya katakan bahwa hidup yang ideal, hidup yang mengindahkan adalah hidup yang mampu menjaga keseimbangan dengan kita menerapkan filosofi cukup dalam hidup ini. Bila kita tidak bisa menerapkan filosofi cukup dalam hidup ini, maka di sanalah kita akan mengalami hidup menjadi tidak stabil. Hidup penuh dengan fenomena yang tidak menyenangkan. Hidup penuh dengan hal yang tidak membahagiakan. Itulah sebabnya pagi hari ini saya ingin kembali lagi mengingatkan kita di dalam firman Tuhan yang kita lihat buka dari Kolose pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat 7. Saudara boleh dengar, saya akan bacakan ayat ini berbunyi demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Pertanyaannya, bagaimanakah kita sebagai orang yang telah mendeklarasikan diri kita, hidup kita sebagai pengikut Kristus, dan sebagai pengikut Kristus kita tetap di dalam Dia, kita berakar di dalam Dia, kita terbangun di dalam Dia, kita bertambah kuat, bertambah eksis di dalam Dia. Bahkan iman kita semakin hari semakin menuju kepada iman yang memperkenankan Tuhan, dan bagaimana hidup kita ini limpah dengan ucapan syukur. Jawabannya adalah dengan kita menjaga kestabilan rohani kita, dengan kita menjaga dan merawat kehidupan rohani kita. Sebab tidak mungkin kita bisa kuat di dalam Tuhan, tidak mungkin kita bisa terbangun atau membangun hidup kita di atas dasar Kristus, bertambah teguh, berakar, kalau kita tidak sehat secara rohani. Sebab kalau orang tidak sehat, sudah barang tentu menghambat pertumbuhan. Anak-anak saja kalau tidak sehat akan terhambat pertumbuhannya kalau tidak sehat. Ya, karena itu kita perlu menjaga kesehatan hidup rohani kita. Ya, kita jangan terlalu berorientasi kepada sehat secara jasmani, tapi juga perlu kita sehat secara rohani. Itulah yang dimaksud dengan keseimbangan. Katakan keseimbangan. Hidup yang ideal, sekali lagi saya katakan, kita harus cukup bekerja, amin. Cukup istirahat, amin. Cukup makan, cukup minum, cukup tidur, cukup ada waktu untuk keluarga, cukup ada waktu bercengkrama kalau kita sudah punya pasangan, dengan anak-anak, dengan cucu kita. Cukup juga kita berikan waktu untuk sahabat-sahabat kita. Cukup juga kita memberikan perhatian kepada lingkungan kita. Pokoknya semua cukup. Bila prinsip cukup ini kita terapkan dalam hidup ini, berarti kita sedang membangun keseimbangan dalam hidup ini. Bila kita sudah bisa menjalani keseimbangan dalam hidup ini, itulah yang mengindahkan hidup yang kita jalani. Bila salah satu kurang, bila salah satu lebih, hidup menjadi tidak stabil, saudara. Kan itu jaga keseimbangan. Saya katakan, keseimbangan hanya dapat kita jalani bila kita memiliki kesehatan secara rohani. Karena sehat rohani berdampak kepada yang lain. Itu sebabnya hari ini saya kembali mengulangi apa yang pernah saya sampaikan. Mengapa kita perlu menjaga dan merawat rohani kita? Karena ini sangat penting sebagai penentu dari hidup kita yang sekarang
sampai kepada kehidupan yang akan datang. Hidup sekarang sampai kepada kehidupan yang akan datang. Nah, untuk kita sehat, baik sehat secara jasmani maupun sehat secara rohani, itu tidak instan. Tidak instan. Ya. Perlu ada upaya untuk menjaga, merawat dengan kita memperhatikan pola hidup kita secara konsisten dan berkesinambungan. Misalnya kita menjaga pola makan kita. Saya terus terang, bukan berarti saya bangga dengan kondisi kesehatan saya. Udah umur 61 tahun, pencernaan saya oke. Saya yang namanya sakit mah itu jauh sekali. Ya kan? Yang namanya berurusan dengan pencernaan jauh sekali. Kenapa? Saya termasuk konsisten menjaga apa yang masuk ke dalam tubuh saya. Saya ingat petuah Tiongkok zaman dulu. Kalau engkau mau sehat, panjang umur katanya, maka perhatikan apa yang masuk ke dalam tubuh. Apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Artinya kita menjaga pola makan. Tidak hanya pola makan, apa yang masuk pengaruh luar, baik itu mungkin isu-isu, gosip, fitnah dan sebagainya masuk tubuh kita, pikiran kita, hati kita, jiwa kita, itu harus kita jaga. Ya kan? Bila tidak, wah ini menjadi penuh dengan prahara. Ya? Jadi kita harus menjaga pola makan kita, pola pikir kita, dan mungkin juga cara kita bertindak, cara kita bekerja, cara kita bereaksi, cara kita berperilaku, itu perlu kita jaga. Jadi tidak instan, saudara. Tidak ujuk-ujuk kita tiba-tiba sehat, tidak. Ya kan? Tapi perlu ada upaya untuk kita menjaga dan merawatnya. Seperti baju, saudara. Baju. Saya kadang satu hari kadang 2 kali ganti baju. Karena keringat. Ya kan, kalau sudah keringat tidak bisa dipakai lagi, harus dicuci. Atau di angin-angin kering-keringnya bisa dipakai lagi, gitu ya. Bisa bercuci. Begitu, ya. Nah, untuk menjaga kehidupan rohani agar tetap sehat, maka memang perlu ada upaya-upaya yang konsisten dan berkesinambungan. Karena itu dengan baik-baik, hari ini saya tidak akan panjang menyampaikan renungan ini buat kita. Ada 3 langkah yang harus kita lakukan secara konsisten berkesinambungan untuk kita bisa sehat secara rohani. Ya. Saya ulangi lagi. Ada 3 langkah penting yang harus kita lakukan agar rohani kita sehat dan kuat. Ya, dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan. Apa arti konsisten? Hari ini kita doa, besok enggak. Itu tidak konsisten. Minggu ini kita ibadah, minggu depan enggak. Itu namanya tidak konsisten. Orang tidak konsisten susah. Nah, makanya saya pakai kata konsisten berkesinambungan. Ya. Apa yang dimaksud dengan 3 langkah tadi, saudara, yang harus kita lakukan secara konsisten dan berkesinambungan? Ibrani pasal 10, ya. Ibrani pasal 10 ayat 36 berbunyi demikian. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Tuhan, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Apa yang dimaksud di sini? Ketekunan. Ya. Ketekunan. Ini yang pertama. Kita harus tekun. Ya. Dalam kita mengerjakan bagian kita agar rohani kita tetap terawat. Tekun kita mengerjakan pekerjaan iman kita. Tekun kita mengerjakan tanggung jawab rohani kita. Dalam hal apa kita bertekun? Yang Tuhan ingatkan tadi. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 7 di sana berkata, tetap
tetaplah berdoa dalam hal doa. Karena itu saya ingin mengajak saudara, jangan lupa berdoa. Saya katakan, doa itu jangan rumit-rumit, harus simpel. Pokoknya bangun tidur saudara doa, tidak harus panjang-panjang, tapi ada doa yang keluar dari mulut saudara, dari hati saudara, mengucapkan syukur kepada Tuhan. Saudara pergi bekerja kemana, harus bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau kerja, tolong saya berkati pekerjaan. Doa tidak harus panjang lebar, tapi kita berdoa, menyuarakan iman kita, melibatkan Tuhan, minta Tuhan terlibat dalam apa yang kita kerjakan. Doa, saudara. Paulus berkata dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Ya, sebab orang Kristen yang tidak bisa berdoa, itu Kristen yang hanya, maaf ya saya katakan, kita ini sebagai mayat hidup, ya, tidak punya nilai di mata Tuhan. Karena doa itu adalah nafas rohani kita. Nah, kalau kita tidak bisa berdoa, apakah mungkin kita tidak punya nafas? Ya kan? Apa doa? Selain doa itu adalah salah satu cara kita meminta sesuatu kepada Tuhan. Tetapi melalui doa juga kita sedang memindahkan. Ya, saya pernah mengilustrasikan bahwa dengan kita berdoa, kita sedang memindahkan perkara-perkara yang supranatural, ya, ke alam natural. Saya pernah mengajarkan di sini. Dengan kita berdoa, kita sedang memindahkan perkara-perkara yang supranatural di alam roh yang belum menjadi kenyataan. Kita akan bisa pindahkan ke alam nyata. Itu kuasa doa, saudara. Ya, kuasa doa. Apa buktinya? Saudara pernah membuktikan tak? Pernah nggak saudara mengalami itu? Apa benar? Dengan kuasa doa kita bisa memindahkan perkara yang tidak kelihatan, yang menjadi mimpi kita, harapan kita, kok bisa diwujud nyatakan dalam sebuah kenyataan? Bisa tidak? Saya yang mengalami itu. Maka saya tidak khotbah teori, saya mengalami. Kenapa? Maaf, saya ulangi lagi. Boleh saya ulangi? Kesaksian ini boleh? Saya masih belajar, masih pendidikan teologi di Institut Alkitab Timur Jauh cabang Singapura. Pada tahun 85 saya sudah belajar itu. 86 saya praktek di gereja Pemberi Sosok, praktek mingguan, bulanan. Ini saya lihat di gereja kosong, ini namanya gereja pertama di Sosok, gereja PPIK namanya. Ini tanah kosong, ini bisa tanah kosong, ini tanah kosong. Ruang ibadahnya di belakang saya, ruang ibadahnya. Kemudian ruang dapur itu, ruang makan kami itu dulu pastori. Jemaatnya udah pada pindah ke gereja lain, pindah ke GPIP, pindah ke Pemberi, pendetanya juga pindah. Gereja ini kosong. Karena majelisnya teman saya, setiap kali saya bertanda, saya doa sama Tuhan, Tuhan gereja kosong ya. Walaupun dibangun secara sederhana, pakai papan-papan, dia punya kasaunya pakai jungir, tapi lumayan, ada ukuran sekitar 6x9 gitu, cukup besar. Lalu saya doa, Tuhan, belum punya apa-apa nih, masih sekolah, Tuhan, ya, aku berdoa, jika Tuhan berkenan, satu saat gedung ini tempatnya akan saya ambil alih, akan dihidupkan lagi jadi rumah Tuhan. Itu doa. Karena saya percaya prinsip tadi, belum jadi hamba Tuhan, masih sekolah. Tapi saya punya keyakinan bahwa doa itu adalah sebuah kuasa, ya, yang bisa memindahkan perkara yang supranatural ke alam natural, perkara yang di alam roh yang tidak kelihatan ke alam nyata kita. Itu doa, saudara. Maka doa dari tahun 86, 87, 88, akhirnya tahun 88 saya praktek 1 tahun di gereja Kepemimpinan Mempelai itu. Selesai tidak ada tanda-tanda. Tempat ini mau diambil alih. Tapi tetap berdoa. Tahun berapa kami ambil alih, saudara? Tahun berapa? Kalau tidak salah saya tahun 95 saya. 95 tidak salah saya. Tahun 95. Tahun 95 kan. Berapa tahun berdoa? Coba. Berapa tahun berdoa? Tahun 86, 7, 8, 9, 10.
11, 12, 13, 14, 15, 10 tahun sudah doa. Tapi hasilnya apa? Terbukti. Banyak orang mau beli dulu ya, San Lopes mau beli, tapi tidak jadi. Pendeta Yeskel yang GPDI sana mau beli, sudah dia bawa suruh gereja ini, bawa ke Jakarta, dapat duit, tidak jadi beli. Kenapa? Saya sudah duluan kok minta sama Tuhan. Aduh. Betapa dahsyatnya saudara kuasa doa. Karena itu saya ingin menyampaikan kepada saudara, jangan anggap remeh doa. Karena Alkitab mengatakan doa yang lahir dari iman sangat besar kuasanya. Dari iman kita. Karena itu kita harus tetap berdoa. Apa yang ini mimpi saudara, harapan saudara, jangan disimpan, digumuli dengan kekuatan sendiri, tapi serahkan sama Tuhan. Percayalah, apa yang tidak mungkin dikerjakan oleh manusia, mungkin dengan Tuhan, saudara. Karena itu kita harus berdoa. Haleluya. Alkitab mengatakan tetaplah berdoa. Mun tidak mun, perasaan lagi tidak nyaman, tetap berdoa. Kan ada orang lagi perasaan tidak nyaman. Justru saat perasaan tidak nyaman, kita doa. Tuhan, perasaanku lagi seperti huru hara. Kenapa dia terjadi? Tuhan, tolong aku. Berikan aku damai sejahtera. Doa. Kan gitu kita ya. Jadi doa itu jangan terlalu berlebihan lah. Simpel saja. Ini saya mengajarkan kepada kita. Ya, jadi kita tekun dalam doa. Karena kalau saudara tekun dalam berdoa, percayalah. Ya, di tengah-tengah keterbatasan kita, ada kuasa pemberdayaan Tuhan berlaku atas saudara. Ya kan? Karena bukan saudara yang bekerja, tapi Tuhan yang bekerja. Katakan amin. Haleluya. Kemudian tekun yang kedua dari ayat yang kita baca ini, ya, Ibrani 10 ayat 25, saya masih ulangi lagi. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Ini berbicara tentang ketekunan dalam beribadah. Kita diingatkan Tuhan sekali lagi, tekun dalam beribadah. Kenapa kita harus tekun dalam beribadah? Apa sih manfaatnya kalau kita tekun dalam beribadah? Saudara, Alkitab mengatakan, Tuhan mengatakan dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 8. Dikatakan di sana. Ayo silakan. Siapa baca? Ayo terus. Ada itu kah? Apa baca? 1 Timotius 4 ayat 8. Nah, sudah sembuh tangannya ya. Sudah kembali ganteng ya. 1 Timotius pasal 4 ayat 8, demikian firman Tuhan. Tetapi iman ibadah ini terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, perhatikan saudara, kenapa kita harus tekun beribadah? Karena ibadah itu sangat bermanfaat, berguna dalam segala hal. Kalau sesuatu yang bermanfaat dan berguna dalam segala hal, maka kita harus lakukan, dan jangan lakukan secara suka-suka kita, asalan saudara. Kan banyak orang ibadah asalan itu. Kalau asalannya tidak akan ada pengaruh apa-apa kepada kita. Kalau asalan, kerja saja kalau asalan tidak akan ada hasilnya. Karena itu untuk mahir, untuk kita tekun beribadah, maka kita harus melatih diri. Melatih diri. Perlu ada kebiasaan. Karena habit is power. Kebiasaan itu ada kuasa dalam kebiasaan. Ya kan? Jadi kebiasaan itu bisa menjadi sebuah kekuatan kalau kita lakukan. Kebiasaan yang positif bisa melahirkan hal-hal yang besar yang berdampak positif. Kebiasaan yang negatif juga bisa melahirkan perkara yang besar tetapi negatif dan destruktif, merusak hidup kita dan hidup orang lain. Jadi kenapa kita harus tekun dalam beribadah? Karena ibadah itu berguna dalam segala hal, kata firman Tuhan. Mengandung janji-janji apa? Ada banyak janji di sana.
baik untuk hidup kekinian kita, hidup kita yang sekarang, hidup kita esok, dan hidup yang akan datang. Itu janji Tuhan. Ya. Jadi tidak sia-sia kita beribadah. Ya. Ada pahala besar di sana, ada berkat besar di sana. Ya. Jadi jangan anggap enteng, sepele soal ibadah. Karena ibadah itu mempengaruhi hidup kekinian kita dan hidup kita yang akan datang. Haleluya. Jadi kita perlu tekun ya. Dan ketekunan harus konsisten dan berkesinambungan. Tekun apa yang pertama tadi? Tekun berdoa. Yang kedua tekun beribadah. Baik ibadah di gereja maupun ibadah di kelompok-kelompok lain ya. Maupun kita doa sendiri. Lalu ketekunan yang berikutnya adalah kita tekun baca firman Tuhan. Tekun baca firman Tuhan. Saya katakan, sudah adakah kita setiap hari baca firman Tuhan? Ayo jujur ya. Adakah kita hari-hari ini baca Alkitab? Setiap hari minimal 5 ayat minimal. Kalau saya kadang 3 pasal, kadang 10 pasal. Kan tidak mungkin pendeta kalah dengan anggota jemaat, tidak mungkin. Saya harus targetkan 1 tahun 1 kali habis Kejadian sampai Wahyu. Bukan berarti saya pengangguran atau banyak indah. Kadang-kadang saya pergi ke kebun, saya bawa tablet, saya baca dulu. Tapi saya baca, gitu. Tapi karena pengaruh mata, ini mata saya ini lebih berpengaruh, maka agak sedikit sulit. Makanya saya pakai tablet ini, tulisannya saya perbesar dan saya kasih latar gelap supaya saya bisa baca. Buku-buku manual untuk sekarang belum bisa saya baca karena memang mata berpengaruh. Karena itu saya mohon dukungan doa. Besok saya sudah harus menjalani operasi katarak di Rumah Sakit Landak oleh dokter spesialis mata. Ya, mohon dukungan doa. Ya. Jadi kembali kepada firman Tuhan, kita tekun dalam hal berdoa, tekun dalam hal beribadah, kemudian tekun dalam membaca firman Tuhan. Dasarnya firman Tuhan yang kita baca dan kita lakukan. Sampai Daud berkata di dalam Mazmurnya pasal 119 ayat 92. Berbunyi demikian. Sekiranya firman-Mu atau Taurat-Mu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsara. Perhatikan baik-baik. Kenapa Daud berkata demikian? Sekiranya Taurat-Mu, firman-Mu tidak menjadi kegemaranku, maka sudah binasa hidupku. Karena hanya dengan dia connect dengan Tuhan dan firman-Nya yang mampu menjaga hidup Daud untuk tidak terjerumus dalam perbuatan dosa. Sehingga dia tetap aman. Di mana perkenanan Tuhan itu berlaku atas kita, maka di sanalah titik aman kita, saudara. Tapi di mana ketidakberkenanan Tuhan itu sudah tidak berlaku atas kita, maka kita sudah tidak memiliki titik aman dalam hidup ini. Yang kedua, bersaksi. Apa sinonim dari bersaksi? Ayo. Melayani. Keterlibatan kita dalam melayani berdampak untuk mengupgrade rohani kita. Ketidakpersediaan kita untuk terlibat dalam melayani kita sedang mendowngrade rohani kita. Ya. Perhatikan saudara, kalau saudara tidak mau terlibat dalam pelayanan, saudara sedang mendowngrade. Tahu downgrade? Downgrade. Ya, kita sedang membuat kondisi rohani kita semakin turun. Karena itu kami berharap kita yang ada di sini, mari kita mau bersaksi atau melayani. Ya, bagaimana? Pak, aku tidak bisa ngomong dengan gaya hidup saudara. Sepatah dua patah kata. Ya. Jadi orang berkata, kenapa kok saya dulu ketika jemaat kita ada asisten PTP namanya Katar Sembiri. Dulu di sini dia umur jauh lebih muda dari saya.
tapi kelihatan sangat tua. Dia bilang, kenapa Pak? Kok Bapak nampaknya segar, nampaknya tenang, kenapa ya? Apa sih rahasianya? Dia bilang, rahasianya adalah Tuhan. Dia bilang, ketenangan jiwa, hati batin saya karena Tuhan. Saya bilang, oh gitu kah? Iya, saya bilang gitu. Tidak ada cara lain. Dunia tidak bisa memberikan ketenangan saya kecuali Tuhan. Dia bilang. Hanya apa dia? Saudara, dia meninggal di rumah sakit hari Minggu sana. Lalu malam-malam saya bolak-balik buat rekomendasi untuk minta gereja GB yang ada di Medan untuk membantu acara pemakaman. Gitu. Padahal dia usia muda, tapi mungkin dia banyak galaunya, ya saudara. Karena itu kami ingin mengingatkan kita hari-hari, kita perlu ketenangan. Katakan amin. Dan untuk tenang, libatkan Tuhan dalam segala perkara. Ya, mari kita hari ini mau memberi diri kita menjadi alat Tuhan untuk bersaksi melayani. Ya, dengan demikian kita sedang menjaga, memelihara, mengupgrade hidup rohani kita. Tidak ada cara lain. Kalau saudara tidak mau libatkan diri dalam pelayanan gereja, selamanya hidup saudara, kekristenan saudara tetap begitu saja. Tidak ada pertumbuhan, tidak ada perkembangan, tidak ada kemajuan. Tapi kalau saudara mau libatkan diri, apalagi kalau saudara bersaksi, bantu menginjil, bantu melayani, mungkin kesaksian, nyanyi, khotbah, waduh luar biasa saudara. Haleluya, haleluya. Mau mulai hari ini, apapun kekurangan kita, jangan tunggu sempurna kita melayani. Kita adalah manusia yang belum sempurna, tapi kita sedang menuju kepada kesempurnaan. Katakan amin. Ya, jangan tunggu sempurna baru kita mau melayani, tapi kita mau memberi diri apa adanya. Tuhan akan memakai kita. Dan yang terakhir, ya, yang harus kita lakukan secara konsisten dan berkesinambungan adalah kita harus jangan mundur dari Tuhan. Ibrani pasal 10 ayat 35 mengatakan, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Jangan ada kata mundur dari Tuhan. Jangan ada kata mundur dari mau terlibat dalam pelajaran. Pak Aban bilang ada yang mau mundur deh, ya. Bahaya. Hati-hati. Kami ingatkan kita hari ini, jangankan berkata, berpikir pun jangan. Jangan berkata, berpikir saja jangan. Karena dengan berpikir, berkata, sesaat lagi kita akan lakukan. Ya. Tuhan mengatakan, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Kepercayaan kepada siapa? Kepercayaan kepada Sang Pencipta kita yang sudah mengirim penebus Yesus Kristus kepada kita. Dengan kita percaya kepada Sang Pencipta, Allah kita, penebus kita Yesus Kristus, maka kita sedang ada di dalam keyakinan yang sesuai dengan perkenan Bapa. Sampai akhir hayat kita, kita tidak boleh lepaskan keyakinan kita. Apapun itu. Mungkin karena masalah jodoh kan, masalah pasangan hidup kan, masalah pekerjaan kan, masalah tawaran-tawaran lain kan yang menggiurkan, kita tetap konsisten mempertahankan iman kita. Ya. Saya percaya orang yang sehat rohani tidak mudah meninggalkan iman. Karena Tuhan berkata, kalau engkau meninggalkan imanmu, aku tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, jadi hari ini untuk sehat secara rohani, maka perlu 3 langkah yang harus kita lakukan secara konsisten dan berkesinambungan. Yang pertama tadi tekun, amin, tekun doa, tekun ibadah, tekun baca firman dan lakukan firman, tekun untuk melibatkan diri untuk melayani atau bersaksi, dan jaga iman kita. Jangan sampai
kita lari dari kasih karunia. Sebab kalau kita sudah tinggalkan iman kita, tinggalkan Kristus, maka akan banyak akar pahit timbul dalam hidup kita. Yang saya bahasakan minggu lalu, kan ada prahara dalam hidup kita yang sangat merusak dan menyusahkan kita jika kita meninggalkan Kristus. Karena itu, jangan lepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Niscaya kita akan mengalami pembelaan Tuhan. Karena itu mari hari ini kita harus jaga diri kita, ya, rohani kita. Percayalah, jika perkenanan Tuhan sudah melekat pada diri kita, karena kita memiliki rohani yang sehat, maka hidup ini pasti menyenangkan Tuhan dan menyenangkan orang lain. Tuhan memberkati kita. Terima kasih untuk firman Tuhan.